Sekilas klub ini terlihat seperti klub biasa, tapi kamu tahu nggak? Ini adalah klub milik Johnny Depp dan rumornya menyimpan rahasia seram. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang klub yang paling populer di zaman 90-an. Nah, mungkin kamu tanya, kenapa sih aku mau ngebahas tentang klub ini? Pertama, karena klub ini dimiliki oleh Johnny Depp, dan karena di channel aku lagi panas-panasnya cerita tentang Johnny Depp, why not hari ini aku ngebahas tentang The Viper Room. Nah, ini adalah klub yang sangatlah populer terutama untuk selebriti papan atas seperti Leonardo DiCaprio, Drew Barrymore, dan Keanu Reeves. Apa sih yang membedakan klub ini dari klub-klub yang lain, dan misteri apa yang dirahasiakan di dalam klub ini? Kalau kamu penasaran, make sure to keep on watching. Klub ini adalah salah satu bangunan tertua di jalannya, tepatnya di Jalan 8852 Sunset Boulevard. Bangunan ini pertama kali dibangun tahun 1921 dan awalnya adalah sebuah supermarket. Nah, setelah supermarket dibuka selama 20 tahun, sekitar tahun 1910-an, Sunset Boulevard menjadi lebih develop. Misalnya, sepanjang jalan jadi ada resto, bar, dan juga tempat judi. Nah, selebriti juga mulai sering hangout dan juga makan-makan di tempat ini. Nama lain Sunset Boulevard adalah Sunset Strip. Nah, setelah supermarket dibuka selama 20 tahun, akhirnya karena perkembangan zaman, owner supermarket menjual tempat itu ya kepada club owner. Nah, club owner ini pun membangun sebuah klub yang dinamakan Cotton Club. Tapi nggak sampai Cotton Club aja. Selama bertahun-tahun, klub ini mengganti nama terus. Dari Cotton Club menjadi Greenwich Village Inn, hingga akhirnya menjadi strip club yang bernama Last Call. By the way, fun fact, di Medan itu juga ada loh satu tempat yang namanya Last Call, adalah sebuah bar, strip restaurant gitu. So I don't know apakah ownernya itu inspired dari The Viper Room, but it's a nice name. Nah, tahun 1950-an, bangunan ini berubah lagi menjadi klub cabaret show yang dinamakan The Melody Room. The Melody Room adalah tempat yang sangat populer untuk nonton show, dan gangster suka banget hangout di sini. Tahun 1970 berubah menjadi klub rock yang dinamakan Filthy McNasties. I know, this is like a really interesting name, kayak Filthy McNasties, kayak namanya tuh bagus banget. Tapi sayangnya Filthy McNasty tidak bertahan lama dan akhirnya berubah lagi menjadi The Central Room, di mana The Central lebih fokus ke live music. Nah, akhirnya tahun 1993, karena The Central itu struggle juga ya, akhirnya Johnny Depp dan juga beberapa teman-temannya membeli The Central dan mengubah namanya menjadi The Viper Room. Nah, The Viper Room ini adalah sebuah klub eksklusif untuk selebriti papan atas. Tujuan Johnny membuka klub ini adalah supaya selebriti, musisi, dan juga aktor bisa hangout di sana. Ini adalah tempat di mana privasi mereka dijaga dan tampaknya nggak sembarang orang boleh masuk. Paparazzi juga nggak boleh masuk. Tapi karena paparazzi tahu kalau aktor-aktor suka hangout di sana, mereka selalu standby di luar untuk melihat. Oke, kalau misalnya, hey aktor ini mabuk loh, hey aktor ini kelihatannya high loh, you know, for entertainment news. Jadi basically The Viper Room adalah sebuah tempat untuk aktor-aktor bisa jadi diri sendiri. Nah, akhirnya The Viper Room pun resmi dibuka tanggal 14 Agustus 1993, dan sejak dibuka, klub ini beneran menjadi hangout spot favorit superstars. Hampir setiap hari ada musisi terkenal yang perform di sana, dan tampaknya musisi yang perform itu juga perform for fun aja, nggak tahu bayar atau enggak ya. Lagi pula mereka itu perform juga untuk sesama selebriti gitu. Nah, beberapa langganan The Viper Room termasuk Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Ben Affleck, dan Tobey Maguire. Selain menjadi hangout spot selebriti, ini juga adalah sebuah klub di mana beberapa selebriti ternama jadi terkenal gitu ya. Awal mereka mulai itu di sana gitu. Nah, salah satunya adalah grup band The Pussycat Dolls. I don't know apakah kamu tahu, cuman zaman aku sih aku familiar ya sama The Pussycat Dolls. Jadi konon katanya pada saat The Pussycat Dolls baru
pertama kali dibentuk, itu mereka ingin sekali perform di The Viper Room. Jadi mereka pun audisi di depan Johnny Depp, dan karena Johnny Depp sangat suka banget dengan performance mereka, akhirnya mereka dibook untuk perform secara langganan gitu ya, secara permanen. Dan selain menari, Pussycat Dolls juga perform tarian burlesque. Selain The Pussycat Dolls, beberapa aktris yang sering perform di sana termasuk Gwen Stefani, Carmen Electra, dan aktor Jack Black dengan band musiknya Tenacious D. Dan kamu tahu nggak sih, ternyata Keanu Reeves ya, aktor yang terkenal bermain Matrix, dan juga kamu pasti suka banget sama Keanu ya, dia itu juga punya band sendiri dulunya yang bernama Dogstar, dan Dogstar juga sering sekali perform di The Viper Room. Satu lagi informasi, kalau kamu ingat dari video aku yang sebelumnya di mana aku ngebahas tentang kisah percintaan Johnny Depp, itu Vanessa Paradis, yaitu partnernya selama 14 tahun, pertama kali bertemu dengan Johnny di tahun pembukaan klub tersebut di The Viper Room. Dan gak hanya The Pussycat Dolls saja yang terkenal, tapi bartender yang kerja di sana juga akhirnya menjadi aktor dan juga musisi yang terkenal loh. Salah satunya adalah seorang aktris yang bernama Christina Applegate, di mana awalnya dia tuh bekerja sebagai bartender di The Viper Room, tapi nggak lama dia audisi dan sekarang dia itu jadi aktris yang lumayan populer. Kamu pasti pernah lihat mukanya di beberapa film, termasuk Married with Children. Dan ada lagi seorang penyanyi dari band The Counting Crows. Mungkin kamu nggak tahu dia itu siapa, tapi basically dia bernama Adam Duritz, di mana saat Adam diinterview tentang pengalaman dia bekerja di The Viper Room, dia mengatakan kalau seringkali klub ini tuh mengganti tema dan mereka suka kali dekor sesuai dengan keinginan Johnny Depp. Kita bisa lihat juga dari persidangan Johnny Depp dan Amber Heard, di mana Johnny Depp itu terkenal memiliki spending habit yang tinggi ya. Dia seringkali splurge, dia suka banget membeli hal-hal yang ekstravagan, yang mahal. Contohnya dia beliin kuda untuk Amber Heard, dan as you know lah ya, kuda itu harganya mahal banget. Johnny at one point insisted on buying me a horse, and I of course said that's extravagant. There's no way I could accept that. That's how will I take care of that horse? You know, it's so extravagant. So I said no, of course. Eventually, he got a hold of my dad and worked it out with my dad, like what kind of horse to buy, and then showed me a picture of this horse and said, "It's yours. It's coming here." I think it was being transported, and he said, you know, that he had my dad's help on it. Sama seperti perlakuannya kepada keluarganya dan juga orang yang dicintai, di The Viper Room, Johnny Depp juga suka mendekor The Viper Room full out banget. Jadi si Adam bilang kalau suatu kali itu interiornya seakan-akan interior pesawat. Kadang-kadang juga pernah itu dindingnya ditempel-tempelin sama foil. Jadi beneran kayak atap dan juga dinding itu semuanya foil. So yeah, it's just really amazing dan juga kreatif banget. Nah, karena Johnny Depp membuka The Viper Room sebagai tempat yang dimana selebriti bisa jadi diri sendiri, bisa let loose, dan juga mereka privasinya dijaga, akhirnya cukup banyak hal-hal ilegal yang terjadi di dalamnya. Dari yang paling basic aja ya, misalnya saat Leonardo DiCaprio pergi ke sana, dia itu masih belum berusia 21 tahun, tapi dia sudah mulai minum-minum. Selain alkohol, aktor-aktor yang pergi ke sana juga seringkali dispekulasi dan diyakini memiliki kebebasan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti heroin dan juga coke, dimana 2 bulan setelah The Viper Room dibuka saja, seorang aktor yang zaman dulu itu populer banget bernama River Phoenix, yang juga adalah abang dari Joaquin Phoenix. Kamu pasti tahu Joaquin, dia itu adalah aktor yang bermain film Joker. Sebelum Joaquin terkenal, itu abangnya lebih terkenal lagi loh. Abangnya bernama River Phoenix, dan sayangnya di malam Halloween 1993, River Phoenix ditemukan meninggal di depan klub The Viper
Viper Room. Ada banyak sekali kontroversi di balik kematiannya. Kalau kamu pengen dengar lebih banyak tentang hidup River Phoenix dan siapa yang mengakibatkan kematiannya di malam Halloween tersebut, make sure untuk komen di bawah dan juga like this video. Nah, nggak hanya River Phoenix saja, 2 tahun setelah River Phoenix meninggal, seorang aktor asal Australia yang bernama Jason Donovan ditemukan kejang-kejang di dalam klub The Viper Room yang diakibatkan oleh overdosis coke. Nah, untungnya dia selamat. Oke, alkohol udah, drugs udah. Tahu nggak sih kalau The Viper Room itu juga adalah sebuah tempat di mana judi ilegal besar-besaran sempat berlangsung, dan ini tuh bukan tempat judi untuk orang-orang biasa, melainkan selebriti papan atas. Selebriti yang rumornya sering kali bermain judi di The Viper Room adalah Leonardo DiCaprio. I know, kayak Leonardo kelihatannya kayak good boy banget ya setiap kali dia main film, tapi ternyata this is what his hobby is. No judging, but I'm just saying. Ben Affleck, yes, Ben Affleck yang juga sekarang adalah fiance Jennifer Lopez. Rick Solomon, Alex Rodriguez yang juga adalah mantan fiance dari Jennifer Lopez. I know, like it's a little bit interesting, you know. Dan yang terakhir, Tobey Maguire. I know, pada saat aku ngebaca kalau Tobey itu bermain judi di The Viper Room, aku langsung ngerasa, oh my god, aku kira dia itu kayak anak-anak yang baik-baik gitu, yang nerd-nerd. Makanya dia cocok banget bermain di film Spider-Man. Tapi you know what? It is what it is. That's what they do. Dan konon katanya Tobey Maguire adalah pemain poker paling jago di antara semuanya. Dia selalu yang menang. Tapi Tobey memiliki cerita yang menarik juga ya. Aku nggak tahu apakah kamu pernah nonton film ini. Namanya itu adalah The Molly's Game, dimana ini adalah biografi dari seorang perempuan yang bernama Molly Bloom, dimana dia itu adalah salah satu host dari permainan poker untuk selebriti papan atas, termasuk di The Viper Room. Jadi pernah suatu kali ya, menurut Molly, dia itu bilang kalau Tobey Maguire, dia tuh nggak bilang Tobey Maguire, cuma dia bilang player X di bukunya. Nah, player X ini konon katanya adalah Tobey. Pernah suatu kali Tobey itu kayak angkat uang gitu, dia lamba-lambain uang, dan dia bilang kepada si Molly, kalau kamu mau tip ini, kamu harus bikin suara seperti anjing laut yang ingin ikan. I know, kayak sedikit sulit dipercaya karena personality Tobey Maguire itu, he looks like a really good guy, but if it's true, oh my god, that's mean, okay, like that's crazy. Nah, kelihatannya kan udah lengkap gitu ya, ada alkohol, ada drugs, ada poker. What's next? Well, what's next ya itu adalah cerita klasik dari channel aku, yaitu misteri orang yang hilang. Nah, jadi di tahun 1999, Johnny Depp dituntut oleh salah satu partner bisnisnya yang bernama Anthony Fox, di mana Anthony juga adalah seorang aktor dan produser film. Nah, tahun 1999, Anthony menuntut Johnny Depp atas tuduhan melarikan miliaran rupiah dengan cara menipu hitungan accounting, menyimpan keuntungan Viper Room di perusahaan lain, dan karena itu Anthony ingin menuntut ganti rugi dari Johnny Depp. Nah, setelah 2 tahun Anthony menuntut Johnny Depp, akhirnya pada tanggal 19 Desember 2001 itu Anthony punya jadwal untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Tapi beberapa hari sebelum dia dijadwalkan untuk pergi ke pengadilan, dia malah menghilang. Dia menghilang dengan pistol berkaliber 38 dan mobil pickup trucknya. Dimana akhirnya 1 bulan setelah dia menghilang, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2002, barulah mobilnya ditemukan di California, tepatnya di Santa Clara. Tapi pistolnya dan juga tubuhnya itu tidak pernah ditemukan. Sampai hari ini Anthony Fox dinyatakan hilang. Nah, apa sih yang terjadi kepada Anthony? Memang sih ya, kita nggak boleh dan juga nggak bisa bilang kalau wow, kebetulan banget apakah Johnny Depp involved in his disappearance gitu ya. Tapi yang jelas ada beberapa orang yang mengatakan kalau Anthony itu dikuburkan di dinding gudang The Viper Room. Nah, aku nggak tahu apakah rumor itu benar atau enggak, tapi ada sebuah video ya di YouTube di mana 2 orang laki-laki ini tuh pergi ke The Viper Room, dan ketika mereka berkomunikasi dengan hantu di The Viper Room menggunakan spirit box, itu tampaknya adalah sebuah kotak ataupun mesin yang bisa menangkap suara hantu gitu ya.
hantunya menjawab kata Anthony. Oke, kamu lihat aja cuplikannya. Who knows what happened down here? Anything could have happened. And I'm gonna use something right now that could maybe shed some light on that. Here we go. All right. Now once again, my name is Ryan. I'm Shane! And we're reaching out to the spirit of Anthony Fox. If you are in fact, unfortunately dead, Mr. Fox, can you please tell us what happened to you? Oh, I didn't like that one bit. No, I didn't. What the fuck was that? If that's you, Anthony, could you say that again? What did you want to say on trial that next day? I'm gonna give you one more chance to talk to me on Spirit Box. This may help you speak. Here we go. Once again, my name is Ryan. Can you say Ryan back? Anybody buried in here that's not supposed to be in here? What? Talking to Anthony Fox, what happened to you? I know, it's creepy. Jadi, ketika laki-laki itu duduk di dalam gudang The Viper Room dan bertanya, apakah ada orang yang dikubur di sini yang harusnya tidak ada di sini? Spirit Box itu menjawab, Anthony. Aku nggak tahu apakah itu adalah bukti yang cukup untuk membuktikan kalau Anthony ada dikuburkan di dalam klub The Viper Room, tapi yang jelas serem banget dan kebetulan banget. You know what I mean? Dan tampaknya Amber Heard juga sangat tertarik dengan hilangnya Anthony Fox karena di tahun 2020 setelah Johnny Depp menuntut dia karena artikel Washington Post-nya, pengacara Amber Heard sempat mempekerjakan seorang private investigator untuk mencari tahu tentang hilangnya Anthony Fox dan kira-kira dia itu di mana sih. Nah sayangnya private investigatornya juga nggak bisa menemukan bukti apa-apa. I know, so mysterious. But anyway, itulah sejarah dari The Viper Room. Tahun 2020 The Viper Room ditutup karena pandemi, dan sejak ditutup The Viper Room dibeli oleh seseorang, kayaknya developer gitu, dimana The Viper Room ini akan dihancurkan lalu akan dibangun apartemen 12 tingkat di sana. So yeah guys, we can't go to the Viper Room anymore, but I'm pretty sure karena ini adalah bangunan yang tua ya, 1921, pasti banyak sekali roh-roh di sana dan juga cukup mistis, if you know what I mean. I don't wanna go there. Anyway, kalau misalnya kamu berkesempatan untuk pergi, apakah kamu akan pergi? Make sure untuk komen di bawah. Thank you so much for watching. I hope that you enjoy this video and I hope that you learn new things from this video. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up dan juga make sure untuk subscribe, turn your notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Hari ini aku pakai lashes dari Afro Lash, tipenya adalah Rome. Make sure untuk check out dengan magnetic eyelinernya karena tanpa eyelinernya itu nggak bisa nempel, oke? Karena ada beberapa yang aku diberitahu gitu ya, itu eyelinernya nggak sekalian check out and like you can't stick it, you know, you can't stick the magnetic lashes on your my lips. Ini tuh dari Revlon, kayaknya labelnya aja udah kayak buram gitu karena aku sering banget pakai lipstick ini. Ini adalah Revlon Kiss Cloud Blotted Lip Color, warnanya adalah Spun Sugar. So yeah guys, I love you so much and I will see you in my next video. Stay handsome, stay kind, stay beautiful. Bye!